Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kami dari kelompok 5. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai memahami, menentukan, dan mengaplikasikan konsep kombinatorial dan peluang diskrit. Baiklah, materi ini kami mulai mengenai definisi kombinatorial. Kombinatorial adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa mengenumerisasikan semua kemungkinan. Masuk ke contoh kombinatorial. Sebuah password panjangnya 6-8 karakter. Karakter boleh berupa huruf, angka, dan berapa banyak kemungkinan password tersebut dapat kita buat. Penyelesaiannya mungkin dapat kalian lihat sendiri. Ini cukup rumit. Jadi, sangatlah mungkin bahwa kita sudah lelah sebelum proses numerisasi tersebut. Disinilah peran kombinatorial yang merupakan seni berhitung menyelesaikan persoalan ini dengan cepat. Oke, materi yang kedua adalah kaidah dasar menghitung. Kaidah dasar menghitung ini adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam kombinatorika untuk menghitung jumlah suatu kejadian yang dapat terjadi. Terdapat dua kaidah dasar dalam menghitung, yaitu kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Kedua kaidah ini dapat digunakan untuk memecahkan banyak masalah persoalan menghitung. Seperti yang disebut tadi, ada dua contoh kaidah dasar menghitung. Yang pertama itu kaidah perkalian atau disebut juga rule of product. Misalkan percobaan 1 sama dengan P hasil, percobaan 2 sama dengan Q hasil. Maka percobaan 1 dan percobaan 2 sama dengan P dikali Q sama dengan hasil. Yang kedua itu kaidah penjumlahan atau sebut juga rule of sum. Misalkan percobaan 1 sama dengan P hasil, percobaan 2 sama dengan Q hasil. Maka percobaan 1 dan 2 sama dengan P ditambah Q hasil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh dari kaidah dasar menghitung. Contoh yang pertama yaitu roll of sum kedua angkatan IF 2002 hanya satu orang pria atau wanita. Tidak bisa gender jumlah pria IF 2002 65 orang dan jumlah wanita 15 orang. Berapa banyak cara memilih ketua angkatan? Penyelesaiannya 65 ditambah 18 sama dengan 80 cara. Penyelesaian yang kedua yaitu contoh roll of product. Dua orang perwakilan IF 2002 menandatangani Pak Rinaldi untuk protes nilai kuis. Wakil yang dipilih satu orang pria dan satu orang wanita. Berapa banyak cara memilih dua orang wakil tersebut? Penyelesaiannya adalah 65 dikali 15 sama dengan 975. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi yang ketiga yaitu perluasan dasar menghitung. Perluasan dasar menghitung ini adalah teknik menghitung yang menggunakan kaidah perkalian dan perjumlahan. Sebagai dasarnya misalkan N percobaan masing-masing P sama dengan hasil. Contoh yang pertama yaitu kaidah perkalian roll of product. P1 dikali P2 dikali titik-titik kali Pn sama dengan hasil. Yang kedua adalah kaidah penjumlahan roll of sum. P1 ditambah P2 ditambah titik-titik ditambah Pn sama dengan hasil. Baiklah, saya di sini akan memberikan contoh dari perluasan kaidah dasar menghitung. Contoh yang pertama yaitu contoh roll of product. Bit biner hanya 0 dan 1 beberapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika A. Panjang string 5 byte, B. Panjang string 8 byte atau 1 byte. Penyelesaiannya yang pertama 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32 buah. Yang B 2 dipangkat 2 sama dengan 265 buah. Yang kedua, contoh roll of sum. Berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 dan 9999 termasuk 1000 dan 999 itu sendiri.
yang dimana A semua angkanya berbeda, yang B boleh ada di angka yang berulang. Penyelesaiannya A posisi satuan sama dengan 5 kemungkinan angka yaitu 1, 3, 5, 7, dan 4. Posisi ribuan 8. Memungkinkan angka posisi ratusan 8, memungkinkan angka posisi puluhan 7. Kemungkinan angka banyak bilangan ganjil seluruhnya sama dengan 5, 8, 8, 7 sama dengan 2240 buah. Untuk contoh yang kedua, yang B posisi satuan 5 kemungkinan angka yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Posisi ribuan 9 kemungkinan angka 1 sampai 9. Posisi ratusan 10 mungkin angka 0 sampai 9. Posisi puluhan 10 kemungkinan angka 0 sampai 9. Banyak bilangan ganjil seluruhnya sama dengan 5, 9, 10, 10 sama dengan 4500. Untuk materi selanjutnya adalah prinsip inklusi eksklusi. Prinsip inklusi eksklusi adalah suatu prinsip yang digunakan untuk mengetahui jumlah elemen hasil penggabungan dari beberapa himpunan. Contoh, setiap byte disusun oleh 8 bit. Berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 11? Untuk penyelesaiannya adalah, misalkan A sama dengan himpunan byte yang dimulai dengan 11. B sama dengan himpunan byte yang diakhiri dengan 11. A irisan B sama dengan himpunan byte yang berawal dan berakhir dengan 11. Maka A irisan B himpunan byte yang berawal dengan 11 atau berakhir dengan 11 adalah A sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64, B sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64, A irisan B sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Maka A irisan B sama dengan A tambah B dikurang A irisan B sama dengan 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 6 dikurang 16 sama dengan 64 dikurang 16 sama dengan 122. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh inklusi dan eksklusi yang kedua, yaitu seorang profesor mempunyai 25 mahasiswa kulkulus, 31 mahasiswa sastastik, dan 13 mahasiswa yang mengikuti keduanya. Berapa jumlah mahasiswa profesor? Penyelesaiannya A. Himpunan mahasiswa kalkulus, B. Himpunan mahasiswa stastik. A sama dengan 25, B sama dengan 31, A gabungan B sama dengan 13, sehingga total mahasiswa ada A gabungan B sama dengan A tambah B dikurang A gabungan B sama dengan 25 ditambah 31 dikurang 13 sama dengan 43. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Pergi memancing ke Sungai Sula, nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari kelompok 5 untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.